Nah, kali ini kami akan ke Pondok Indah Mall karena kita mau bertemu dengan salah satu kawan lama di Kompasiana yang sudah menerbitkan buku yang bukunya sangat unik ya, yaitu buku mewarnai untuk dewasa. Jadi mewarnai itu bukan hanya sekedar mainannya anak-anak kecil seperti ini, tapi juga saya sebagai orang yang sudah ya, tua lah atau dewasa. Sip, jos. You see, Mercury is very fireworking closing season. Venus, so fresh juice and green. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 31 Januari 2016. Saya sedang berada di PIM 2 untuk melihat tempat acaranya Pak Bambang Pribadi yang sedang melakukan sejenis show untuk buku menggambar mewarnai untuk orang dewasa. Kita coba lihat ya. Akhirnya ketemu juga sama Pak Bambang Pribadi, ini orangnya nih. Ya. Akhirnya. Nah, nih akhirnya setelah bertahun-tahun berkelana di Kompasiana, saya bisa bertemu langsung dengan Pak Bambang Pribadi. Nah, Pak Bambang Pribadi ini sosok yang sebetulnya misterius nih. Misteriusnya karena banyak teman-teman yang pengen tahu isu bahwa katanya Pak Bambang Pribadi ini dulu dalang. Benar nggak sih Pak? Gitu, Pak? Ya, benar sih, karena memang pernah mendalang. Pernah mendalang. Dulu memang mendalang kulit gitu. Wayang kulit Yogyakarta. Nah, memang kan saya dulu pernah waktu kuliah di Gajah Mada. Itu kalau sore nyambi kursus di Pirando, di Keraton. Di Keraton Yogyakarta. Saya dalam pertama kali itu tahun 90. Waktu ayah saya pesta perak kawinan. Itu langsung semalam suntuk. Jadi pertama kali nggak ada latihan 2 jam 3 jam, langsung semalam suntuk. Ada juga beberapa teman-teman bilang kalau mau bikin komik karikatur untuk buku ke Pak Bambang. Ini Pak Bambang beneran juga dulu pernah bikin komik. Ya, kalau karikatur sih, kartun, karikatur segala macam sih memang hobi sejak kecil ya, gambar itu ya. Beberapa kartun dan lain sebagainya tahun 90-an sih sering dimuat di bola. Nah, ini ceritanya gimana nih Pak? Kok yang lagi ngehits kan kemarin teman-teman ya di sosial media, di Facebook, di Twitter yang ngomong masalah mewarnai untuk dewasa. Nah, ini Ya mula-mula sih kalau saya baca itu dari Joanne Basford itu, ya kan, jadi buat inky drawing. Salah satu bukunya kan Secret Garden itu kalau nggak keliru 2013 dan sampai sekarang sudah jutaan, 1,4 juta kopi lebih ya. Di Indonesia juga akhirnya kan ketularan, karena saya merasa tadi saya juga bisa gambar dan itu ya saya buat saja. Buku pertama saya yang soal ini Mandala ya. Yang kedua ada sudah selesai cetak juga, postcard. Kemudian beberapa lagi ada kurang lebih nanti sekitar 10 lah tahun ini saya. Mandala kan terdiri dari sebenarnya poligon kan, bisa segi 8, segi 6, segi 4 dan sebagainya. Nah, pertama kita buat mulanya dulu. Misalnya titik awal berarti jauh dari titik tengah kan. Kita buat separuh dulu kan. pola-polanya seperti mana sih? Nah itu sebetulnya karena kebiasaan gambar sejak kecil atau itu,
yang ngalir aja. Nah, makanya disebut misterius karena sebetulnya saya nggak tahu persis nantinya jadinya gimana. Nah, ini ya kan. Kemudian kan pakai kertas kalkir tadi ditiru, ya kan, sehingga menjadi apa namanya di copy ke sini. Ya, misalnya gini. Kan tadi seperti ini. Ya, ini cepet-cepet soalnya. Minimal tahu. Selak talu gitu. Nah, terus dari sini. Nah, ini kan kemudian ini kan dibalik, benar nggak? Iya. Ditiru dong, benar nggak? Nah, gitu dong. Ya, makanya ini misterius karena kita belum tahu bentuknya, lahirnya itu nanti kalau mak brojol gitu apa jenenge nggak ngerti. Nah cuman kan ini manual ya, kalau komputer tentu ini di scan kemudian mirroring gini kan gampang ya. Kayak gitu. Oke, katakanlah misalnya itu. Kemudian tadi kan segi 8 ya. Nah ini tinggal gini, ditiru gitu lah, ditiru gini, dipasin, kemudian sininya lagi, sininya lagi, sini lagi, sini lagi, jadi sehingga bentuknya seperti kayak gini kan. Ini kan semua dari pola ini melingkar itu. Kemudian dijadikan seperti itu. Nah, kita melanjutkan pembicaraan tadi sudah membahas teknis cara membuatnya. Ya ini mungkin teman-teman kan banyak yang nggak tahu tuh gimana sih kok bisa bentuknya. Yang disebut mandala itu karena saling berkaca-kaca itu tadi Pak ya? Apa Berkaca-kaca bukan nangis. Bermirror bukan ya? Bukan bermirror ya. Jadi ya itu kan duplikasi kan. Nah, duplikasi. Ada duplikasi ya. Pola-polanya kan diulang. Diulang tapi secara melingkar atau secara sudut. Benar nggak? Iya berarti pantesan jadi mirip jadi ingat pesawat logo pesawat Mandala kan juga kayaknya bulatan beda lagi. Betul. Itu Mandala kan seperti itu kan ya. Benar ya Pak ya? Nah ini tak jelasin, kita sekarang mau ngobrol ketemu Mbak Ita mau jelaskan sebetulnya mandala itu apa, karena tadi juga kebetulan yang agak saya terkejut ketika datang masih ada kayak ada disetelin lagu, orangnya seperti bermeditasi gitu Pak ya, bermeditasi ya. Kita pengen tahu sebetulnya yang dilakukan tuh apa, tujuannya apa, terus konsepnya tuh apa sih gitu kok. Ternyata gambar ini yang tadinya kalau teman-teman di Facebook di Twitter bilang wah ini untuk mengurangi stres, apakah ada korelasinya gitu, apakah cuma hanya di konsep gambar mandala atau gambar yang luar tadi kan tadi juga kan sana juga Pak ya. Iya, cuman mungkin mandala ada spesialisasi. Ya. Oke, sip, kita menuju ke Mbak Ita. Siap. Hai. Nah, kita sekarang bersama Mbak Ita ya. Ya, Nah, ini Ita Sugito. Mbak Ita Sugito ini ahli masalah mandala dan energi yang di belakangnya gitu ceritanya. Sebenarnya enggak, kalau dibilang saya ahli mandala, karena saya mendalami mandala saja, karena semenjak dari kecil itu saya memang tertarik pada mandala. Dan sekitar 2-3 tahun yang lalu saya mendapat kesempatan belajar dari sebuah institusi teknik penyembuhan trauma, di mana di situ juga mengajarkan mandala, jadi saya makin tertarik lagi.
akibatnya 2 tahun terakhir saya mulai mendalami hal-hal yang berkaitan dengan mandala. Pada dasarnya saya adalah praktisi trauma healer. Konsep mandala itu sebenarnya udah ada dari ribuan tahun yang lalu ya. Di kebudayaan kuno itu udah ada. Dan kita juga nggak ngerti bagaimana sebuah kebudayaan Tibet punya ritual mandala dari pasir yang berwarna itu sama dengan apa yang dilakukan oleh budaya di Navajo Amerika Indian. Jadi mereka itu percaya bahwa dalam satu ruangan untuk disucikan atau ada yang sakit mereka dipanggil dukun-dukunnya atau monksnya ya atau monks itu apa ya? Monks itu biksu. Biksu-biksunya baik dari yang Navajo atau dari Tibetan itu dipanggil ke rumah dan mereka melakukan ritual baru terus itu membuat mandala, melakukan mandala dari pasir berwarna. Setelah itu mereka berdoa bareng menyucikan ruangan ini misalnya gitu kan, dan setelah itu disapukan, dibersihkan lagi, melambangkan kefanaan. Hal itu di Tibet, tapi hal yang sama terjadi di Navajo Amerika. Nah, kebudayaan itu pun ada di Indonesia. Banten di Bali, Canang Bali yang untuk persembahan di kuil itu kan ada bentuk mandala dengan perhitungan bunga putih di depan, bunga kuning di sebelah kiri, bunga apa itu perhitungan yang sama dengan yang terjadi di Navajo sama di Tibet di India. Coloring untuk dewasa, mewarnai untuk orang dewasa itu sebenarnya dikatakan sebagai relaksasi, tapi kadang-kadang kalau saya bilang salah kaprah kalau melakukannya tidak dengan kesadaran. Jadi contohnya misalnya menggambar nih ada satu bidang ada gambar, ada pola, terus kita masukin aja lagi marah, lagi kesel, lagi apa langsung coret-coret kan? Itu enggak. Ya. Itu energinya kan masuk di dalam gambar itu. Tapi begitu udah selesai, apakah dia mau melihatnya? Nggak mau. Karena apa? Karena terlalu banyak energi marah di dalam situ. Ya. Jadi dengan saya meluruskan bahwa yang benar tuh mewarnai dengan intensi yang baik, mewarnai dengan emosi yang baik, mewarnai dengan kesadaran itu akan menghasilkan kesembuhan buat diri sendiri. Kecerdasan tubuhnya itu akan dibangkitkan dengan pesan-pesan yang harus di-decoding, pesan-pesan semesta. Salah satunya adalah lewat mandala. Karena mandala itu berasal dari kata Sanskerta yang artinya mandra. Mandra adalah container of essence, wadah dari sari, wadah dari inti. Untuk pada saat memproduksi buku itu apakah ada kesepakatan antara Mbak Eta sama Mas Bambang? Belum. Pokoknya nanti Mas bikinnya konsep mandala ini yang Belum. keluar Sama sekali. Ya, pokoknya saya baru ketemu sekarang hari ini. baru ketemu ini. Nah. Cuman kebetulan bukunya beredar dipakai. Mbak Eta Saya pakai untuk punya kelas tentang mewarnai meditasi mewarnai mandala. Ya, kelas ini saya sebarkan udah hampir sebulan. Terus tiba-tiba 3 hari, 4 hari, seminggu yang lalu lah. Saya lihat nih ada misterius mandala ini buku apa? Saya lihat lagi kok orang Indonesia jarang-jarang orang Indonesia bikin mandala. Yang ada mandalanya campuran dan itu juga kalau saya baca dari buku coloring book yang ini auranya nggak keluar. Nah ini teman-teman akhirnya kita sudah bisa bertemu sosok Pak Dalang Bambang Pribadi yang dulu misterius dan ternyata agak misterius juga nih bukunya, buku Misterius Mandala. Saya pertama kali ketemu dengan Pak Bambang di sini dan juga Mbak Ita juga ternyata baru ketemu Pak Bambang di sini. Kita semua misterius. Jadi tetap misterius di Asmis Rondol Channel. Jos. Punya impian, ada yang minta saya kemana gitu, terus sebuah kota, terus sebuah negara, kemudian saya diminta gambar ciri khas kota itulah, misalnya makanannya atau gedungnya gitu. Terus Dan saya jadi coloring book juga kan bisa, ya kan? Terus saya boleh ngikut nggak Pak? Ya, merekamnya gitu. Kayaknya saya yang ngikut deh. Kan bisa pergi sama-sama ya kan? Iya, Bener nggak? iya benar.